Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai, karena Tuhan datang mengasihani umat-Nya yang tertindas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini tanggal 17 Desember, kita memasuki hari-hari khusus di dalam masa Advent. Natal, peringatan kelahiran Yesus sudah semakin dekat. Kita diundang untuk semakin menyiapkan hati kita agar pantas menyambut kelahirannya. Kita siapkan hati kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini, untuk bersyukur pada Tuhan. Sekilas Injil yang baru saja kita dengarkan tadi tidak terlalu berbicara bagi kita. Hanya urutan nama-nama, beberapa kita kenal, tetapi beberapa nama itu asing bagi kita. Lalu apa artinya membaca ini? Apa yang bisa kita petik dari membaca nama-nama itu? Itulah pertanyaan yang kadang muncul ketika kita membaca silsilah Yesus yang tadi disampaikan oleh Matius. Tapi sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita ambil pesan entah teologis, entah spiritual dari bacaan yang baru saja kita dengarkan tadi. Beberapa hal saya tawarkan. Yang pertama, dalam menulis silsilahnya, Matius itu membuka dan menutup dengan kata-kata ini. Dia membuka dengan begini, inilah silsilah Yesus Kristus. Sebelum dia mengucapkan kata-kata, menyampaikan nama-nama, dia mengatakan, inilah silsilah Yesus Kristus. Lalu setelah selesai menyebut nama-nama sampai Yakub, lalu dia mengatakan Yakub memperanakan Yusuf suami Maria dan melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ini dalam gaya bahasa kitab suci ini ada ada semacam inklusi, ada dibuka dengan sesuatu dan ditutup dengan sesuatu yang sama. Ini mau menggambarkan atau mau menyampaikan pesan bahwa Yesus itu adalah awal dan akhir. Dia itu alfa, dia yang memulai. Silsilah itu ada arahnya, yaitu Yesus. Maka dimulai pun dari Yesus. Dikatakan dulu inilah silsilah Yesus Kristus. Tapi dia sekaligus sebagai akhir. Tujuannya, puncaknya yaitu pada Yesus Kristus. Dia awal dan akhir. Asal dan tujuan seluruh ciptaan di dunia ini. Asal dan tujuan kita. Yang kedua, kalau kita melihat dalam kesimpulan silsilah tadi dikatakan di sana jadi ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Ada 3 kali 14 keturunan. Tapi ini bisa juga dibaca sebagai ada 6 kali 7 keturunan. Memang peristiwanya ada 3 peristiwa besar, yaitu Daud, pembuangan Babel, dan kelahiran Kristus. Itu ada 3 etape, dan dari etape-etape itu ada 14. Tapi kalau kita potong-potong lagi, ini adalah 6 kali 7 keturunan. Angka 7 kita tahu dalam tradisi Alkitab itu angka kepenuhan, dan 6 kita mengingat Tuhan Allah Bapa menciptakan langit dan bumi 6 hari, dan dia menguduskan hari yang ke-7. Pada hari yang ke-6 di akhir kisah penciptaan dia menciptakan manusia. Ini mau menggambarkan bahwa Yesus adalah kepenuhan, meskipun dia bukan ciptaan, dia adalah gambaran kepenuhan ciptaan baru. Ini ada 6 periode, sama seperti 6 hari, periode hari dalam Tuhan Bapa Allah Bapa menciptakan dunia. Ini ada 6 periode dari 7 keturunan, kepenuhan keturunan. Maka Yesus adalah gambaran ciptaan baru. Dia menjadi model bagi ciptaan baru. Meskipun Yesus bukan ciptaan, ya, dia tidak diciptakan, tapi dia adalah gambaran model hidup kita. Karena dia adalah ciptaan baru yang sudah baru, yang dibebaskan, yang bebas dari dosa, yang kudus, yang membawa keselamatan. Yesus yang kita imani itu adalah kegenapan dari ciptaan baru. Lalu yang ketiga, kalau kita menyebut nama-nama tadi, dari nama-nama yang disebut oleh Matius tadi, ada beberapa nama yang sebetulnya mempunyai reputasi yang tidak sangat baik di dalam tradisi. Meskipun akhirnya lalu karena dia
menjadi dalam silsilah ini dia mengalami penebusan dalam tanda petik. Nama-nama yang tidak baik misalnya siapa? Ada Tamar yang memperoleh anak dari Yehuda yang bukan suaminya. Lalu Rahab itu dikenal sebagai orang yang tidak baik, perempuan tidak baik dari Kanaan. Lalu Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Betseba, sesuatu yang tidak baik juga. Lalu Rut sendiri adalah perempuan asing yang dalam pandangan Israel itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak diberkati oleh Allah. Ada sesuatu situasi-situasi yang tidak ideal di dalam silsilah Yesus Kristus, tapi akhirnya toh dalam situasi yang tidak ideal itu pun dipakai oleh Tuhan. Tuhan tetap bisa berkarya dalam situasi yang tidak ideal itu sampai akhirnya melahirkan Yesus Kristus Sang Penyelamat. Dalam hidup kita pun mungkin kita berhadapan dengan situasi yang tidak ideal. Ada banyak hal yang di luar yang kita harapkan. Tapi kita diminta untuk tidak sekedar mengutuki itu, mengecam itu, atau mungkin tidak menerima itu, tapi justru kita menerima kenyataan bahwa ada sesuatu yang tidak ideal. Kita fokus pada apa yang kita bisa buat. Kita fokus pada penebusan Kristus itu tadi, sehingga apa yang tidak ideal itu pun akhirnya akan tertutup, akan diperbaiki oleh kehadiran Kristus. Apa yang tidak ideal dalam hidup kita akan diperbaiki oleh apa hal positif yang kita buat juga dalam hidup kita. Saudara-saudari, hari ini tanggal 17, hari pertama dalam hari-hari khusus masa Advent, mari kita mohon pada Tuhan agar kita semakin mempersiapkan diri menyambut Yesus Kristus yang adalah Alfa dan Omega. Dialah model ciptaan baru. Dengan cara apa? Dengan cara kita menerima kenyataan bahwa ada hal-hal yang tidak ideal dalam hidup kita. Kita tidak mengutuki itu, tapi kita lebih fokus membuat sesuatu yang baik. Sehingga yang tidak ideal itu nanti akan ditutup dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Lihatlah, akan datang yang didambakan segala bangsa, dan rumah Allah disinari kemuliaannya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur karena telah menerima anugerah ilahi tubuh dan darah putra-Mu. Semoga hati kami dinyalakan oleh Roh Kudus untuk merindukan perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, keluarga kita, dan orang-orang yang kita jumpai hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur. Pergilah kita semua diutus. Amin. Setia ikut Kristus, teguh di dalam iman, kuat dalam harapan, mengasihi sesama. Bersaudara membangun kerjasama, menjadi garam dunia, layani sesama, ikuti teladannya, saat Yesus bagi bahtera imanmu, bentangkanlah layar doamu, nyalakan pelita hatimu, untuk hidupi panggilanmu, tegakkan salib panji Kristus, siap sedia untuk diutus, membawa damai kasih Tuhan, melaksanakan